kami dari kelompok 3 akan presentasikan materi tentang dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Demokrasi pada masa revolusi 1945 sampai 1949 merupakan pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia, berlaku sebelum setelah kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949, lama periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan Wakil Presiden Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1948. Syafruddin Prawiranegara, Ketua PDRI 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta 13 Juli 1949 sampai 27 Desember 1949. Pada periode 1945 sampai 1949 telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia pada masa selanjutnya. Yang pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden secara konstitusional memiliki peluang untuk menjadi diktator. Dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi perletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Terjadinya penyimpangan pada periode 1945 sampai 1949 demi kepentingan NKRI terhadap UUD 1945, yaitu Maklumat Pemerintahan Nomor 10 Tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP pembantu presiden menjadi fungsi parlementer legislatif. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan partai politik, sebelumnya hanya satu partai, yaitu PNI. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan kabinet presidensial menjadi parlementer. Bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Selanjutnya pemerintahan yaitu republik absolut. Pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakan partai politik. Dalam pemerintahan ini parlemen memang ada namun tidak berfungsi. Republik konstitusional. Republik konstitusi ialah presiden memegang dua kekuasaan, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan batasan konstitusi yang berlaku di negara tersebut dan dengan pengawasan parlemen. Republik parlementer. Ciri republik parlementer ialah presiden hanya sebagai kepala negara, namun presiden tidak dapat diganggu-gugat, sedangkan kepala pemerintahan berada di tengah Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif. Kemudian yang terakhir, bentuk pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan di mana presiden dipilih oleh rakyat,
Kekuasaan eksekutif dipegang presiden dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Dari kekuasaan legislatif di parlemen. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan menteri dalam kabinet pada pemerintahan presidensial, diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1949 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan Indonesia berlangsung pada rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan Indonesia berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Yang kedua, pergantian RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode pemerintahan ini, bentuk negara Indonesia kembali berubah menjadi negara kesatuan, dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Yang pertama, lembaga perwakilan rakyat memainkan peran yang sangat tinggi dalam proses berjalannya politik. Perwujudan kekuasaan parlemen diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi yang tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya, meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan, seperti yang terjadi pada Insinyur Juanda Kartawijaya yang diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen. Kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena fungsi parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Ketiga, kehidupan partai boleh dikatakan memperoleh peluang yang besar untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai. Keempat, sekalipun pemilihan umum hanya dilakukan 1 kali, yaitu pada tahun 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kelima, masyarakat pada umumnya dapat mendasarkan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkan dengan maksimal. Enam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya, dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Dalam periode ini, demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun, seiring dengan dikeluarkannya dekret oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan konstitut dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa alasan mengapa demokrasi parlementer mengalami kegagalan. 1. Munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong, melibatkan semua kekuatan politik yang ada, termasuk komunis Indonesia. 2. Dewan Konstitut mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan, merumuskan ideologi nasional karena tidak tercapainya titik temu antara dua kubu politik, yaitu kelompok yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara dan kelompok lain yang menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara. 3. Dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. 4. Basis sosial ekonomi yang sangat lemah. C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1959 sampai dengan 1965. Periode ini dimulai sejak Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante, tidak berlakunya kembali UUDS 1950 dan pembentukan MPRS dan DPAS. Dekret tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer. Tujuan dibentuknya dekret presiden adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut demokrasi terpimpin. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat ini mengandalkan kepemimpinan Presiden Soekarno. Tugas dari demokrasi terpimpin ini adalah harus mengembalikan keadilan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa demokrasi parlementer atau liberal menjadi lebih stabil. Berikutnya, karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah mengaburnya sistem kepartaian. 2. Terbentuknya DPR gotong royong, peranan lembaga legislatif dan sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Yang ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. Yang kelima, sentralisasi kekurangan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Selanjutnya, pelaksanaan masa demokrasi terpimpin. 1. Kebebasan partai dibatasi. 2. Presiden cenderung berkuasa untuk sebagian kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang ketiga, pemerintahan berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945. Yang keempat, dibentuknya lembaga-lembaga negara antara lain MPRS, DPAS, DPRGR dan Vote Nasional. Yang terakhir, kelima, berpolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sudah keluar dari aturan yang benar. Demokrasi bukan dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, akan tetapi dipimpin oleh institusi
kepresidenan yang sangat otoriter yang jauh dari nilai-nilai demokrasi universal. Masa demokrasi terpimpin disebut sebagai masa suram demokrasi di Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Krisdayanti. Di sini saya akan membahas materi pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1998, ketika Jenderal Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Era ini juga disebut dengan Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Mengapa disebut konsep demokrasi Pancasila? Karena dalam pelaksanaannya benar-benar berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, visi utama dari Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Karakteristik demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati atau wali kota, camat, dan kepala desa. Yang kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintah negara, baik untuk lembaga eksekutif, pemerintah pusat maupun daerah, legislatif, MPR, DPR, dan DPRD, maupun lembaga yudikatif, Mahkamah Agung. Yang ketiga, pemilihan umum. Pada masa Orde Baru, pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 6 kali, dengan frekuensi yang teratur sebanyak 6 kali. Meskipun telah dilakukan pemilu, pelaksanaan pemilu ini tidak melahirkan persaingan yang sehat. Yang terjadi adalah kecurangan yang sudah menjadi rahasia umum. Yang terakhir, pelaksanaan hak dasar warga negara. Selama pemerintahan Orde Baru, sejarah pengekangan kebebasan pers terulang kembali, seperti yang terjadi pada masa Orde Lama. Kebebasan berpendapat juga menjadi barang langka dan mewah. Pemerintah melalui kepanjangan tangannya atau aparat keamanan memberikan ruang yang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat. Nah, dilihat dari 4 indikator tersebut, penerapan demokrasi pada masa Orde Baru tidak benar-benar maksimal dan tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila yang sesungguhnya. Pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan, dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Pada pembahasan terakhir, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai masa sekarang. Penyimpangan-penyimpangan pada masa Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Tekanan dari massa mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR, MPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh. Akibatnya, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti menjadi presiden, dan dengan menggunakan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soeharto segera mengatur agar wali presiden
Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Masa pemerintahan Presiden Habibie muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Demokrasi yang ditetapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Karakter pelaksanaan demokrasi yaitu sebagai pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Yang kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. Yang kedua, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi. Yang keempat, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.